Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang badar besi selonata. Dan kebetulan saudaraku ini ada badar besi selonata koleksi saya yang sudah lama sekali saya simpan saudaraku, karena badar besi selonata yang ini itu sudah ada 20 tahun yang lalu saudaraku saya simpan. Dan ini saudaraku ya, itu mau saya buatkan untuk cincin saudaraku, karena banyaknya saudara kita itu yang kepengen cincin badar besi selonata namun dengan bahan yang masih utuh. Contoh seperti ini saudaraku ya. Ini sangat bagus sekali saudaraku, bisa dilihat. Karena badar besi selonata yang ini itu sortiran atau pilihan yang terbaik dari fisik batunya saudaraku. Dan bawahnya seperti ini saudaraku, seperti kayak ada pusarnya saudaraku. Dan bentuknya juga sudah menyerupai mata cincin saudaraku. Jadi langkahnya di situ, karena kalau asal badar besi selonata itu banyak saudaraku, namun yang seperti ini itu langka. Mungkin ya dari 1000 butir batu selonata saudaraku ya, badar besi selonata itu kita cari yang seperti ini itu ya cuma paling 1-2 saudaraku yang bisa menyerupai mata cincin yang masih alaminya. Antik dan uniknya di situ saudaraku. Dan kemarin itu banyak saudara-saudara kita yang dari Malaysia saudaraku kepingin cincin badar besi selonata itu yang masih utuh, atau bahasanya itu masih ungkul. Ini kan utuh saudaraku, jadi ungkul bilangnya kalau orang Jawa. Seperti itu. Dan yang jelas saudaraku, kalau yang seperti ini itu di samping itu tadi dari fisik batunya juga kualitas bagus, pilihan, dan ini juga sudah nempel magnet semua saudaraku. Nempel magnet semua. Dan ya alhamdulillahnya cincin badar besi yang unggul seperti ini itu saudara kita yang di Malaysia itu tadi saudaraku ya, rata-rata itu yang bawa ya seperti pengusaha-pengusaha seperti itu saudaraku yang pesan itu. Jadi ikat embannya juga pesanan khusus saudaraku. Jadi saya punya pengrajin khusus itu di daerah Purbalingga saudaraku. Padahal kalau di Pati itu yang dekat itu di Jepara sebenarnya ada saudaraku, namun setelah saya amati itu yang dari Purbalingga itu tadi pengrajin embannya itu lebih profesional atau lebih bahasanya mahir. Jadi kalau disuruh mengikat batu yang seperti ini, batu sakral bahasanya kalau seperti ini saudaraku ya. Kalau di jenis cincin-cincin yang seperti ini itu dia lebih bahasanya lebih sangar lagi, atau bahasanya lebih angker atau lebih bagus lagi saudaraku. Jadi kalau dipakai tuh biar lebih berwibawa, kurang lebihnya seperti itu. Dan
Kalau ada di antara saudaraku yang punya badan Sonata yang bagus seperti ini disimpan saudaraku ya. Kalau bisa itu yang nempel magnet saudaraku, karena kalau badan Sonatanya nempel magnet itu kan kalau cincin seperti ini saudaraku ya, kalau sudah jadi cincin itu di samping bisa dipakai buat hiasan, itu juga kan bisa dipakai buat terapi kesehatan saudaraku. Di samping bisa dipakai buat terapi kesehatan, bisa dipakai juga buat media sarana keselamatan seperti itu. Namun yang harus dipahami lagi saudaraku ya, itu harus diaktifkan saudaraku, karena badan Sonata meskipun dapat dari alam itu belum aktif saudaraku. Itu yang harus dipahami saudaraku, karena saya juga sering pesan di setiap video-video saya harus diaktifkan ya. Kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu biar real nyata gitu loh saudaraku, karena nanti takutnya punya badan Sonata belum diaktifkan, katanya aktif-aktif, kalau ada bahaya bahasanya dibegal atau dirampok orang, bonyok kan repot saudaraku, atau bahasanya babak bundas lah kalau orang Jawa bilang, bahasanya itu moncrot saudaraku. Atau bahasanya itu ya luka-luka kan repot. Namun kalau badan Sonatanya itu sudah aktif ya insya Allah saudaraku, kita itu akan menjadi bahasanya itu selamat. Orang selamat itu kan ya bisa kebal dan sebagainya saudaraku, kurang lebihnya seperti itu. Makanya kalau tentang benda bertuah itu saudaraku ya, itu disimak baik-baik saudaraku, jangan asal ikut-ikutan yang di luaran sana, karena orang-orang yang di luaran sana itu kebanyakan ya jualan-jualan yang penting laku saudaraku, tanpa mau ngasih edukasi, buru-buru mau ngasih edukasi saudaraku. Yang penting batunya laku gitu, meskipun terkadang batunya itu kurang pas kalau dipakai buat sarana keselamatan saudaraku. Mikirnya yang penting laku lah saudaraku, namanya orang banyak ya seperti itu. Namun ya harus, kita juga harus bahasanya itu cerdas saudaraku ya. Kan sudah saya buatkan edukasi itu sudah saking banyaknya, masa saudaraku itu yang sudah lama-lama menyimak channel YouTube saya itu kok gak cerdas-cerdas kan ya, saya yang repot saudaraku. Sudah disekolahi sebanyak itu kok masih gak paham-paham kan ya, terus saya suruh mau bagaimana gitu loh bahasanya, kurang lebihnya seperti itu. Dan yang motif ini saudaraku ya, kalau di Sulawesi itu ada namanya muntah besi sulapa saudaraku, muntah besi sulapa. Namun kalau yang sebesar ini saudaraku ya, ini kan jempol tangan saudaraku ini, itu kalau yang menempel magnet saudaraku itu langka saudaraku, barangnya langka. Kebanyakan ada ya yang kecil-kecil saudaraku. Kalau yang ukuran segini itu, kalau batu sulapa itu langka saudaraku yang mau menempel magnet. Buru-buru menempel jarum saudaraku, menempel magnet saja langka. Dan di sana juga saudaraku ya, saudara-saudara kita yang dari Sulawesi itu cuma ada beberapa orang saudaraku yang punya, atau pemburunya juga itu tidak semua orang itu tahu tempatnya ya, karena dirahasiakan juga saudaraku, dirahasiakan juga. Dan barangnya itu tadi saudaraku langka kalau yang besar, apalagi sampai sejempol tangan, sejempol kaki gitu, itu langka banget saudaraku. Meskipun yang ukuran segini saudaraku ya, itu saya banyak lihat di TikTok saudaraku ya, itu maharnya juga sudah mahal saudaraku. Ukuran segini itu kalau muntah besi sulapa saudaraku itu dimaharkan ya 2.800.000, 4.800.000 sampai 5 juta saudaraku. Itu tidak mau menempel magnet. Apalagi kalau menempel magnet ya mungkin 10 juta,
15 juta karena saya melihat postingan di TikTok itu seperti itu saudaraku. Memang ada yang dimaharkan yang murah-murah itu saudaraku, namun kan batunya juga kan ya saking banyaknya itu tadi. Namun kalau sulapa itu langka saudaraku, di sana juga sudah mahal dan itu tadi pemburunya itu orang-orang tertentu dan tempatnya juga sangat dirahasiakan saudaraku. Dan alhamdulillah saudaraku ya, semenjak saya buatkan edukasi tentang muntah besi sulapa itu tadi saudaraku ya, itu ya semakin diburu orang seperti itu. Dan kalau di Jawa ya ini saudaraku, Badar besi Lonata seperti itu. Kalau di sana itu ada sulapa, kalau di Jawa itu ada Badar besi Selonata. Dan kemarin juga saudaraku, alhamdulillah itu saya dapat batu sulapa saudaraku, itu sejempol kaki saudaraku. Dan itu di sana juga tidak nempel magnet saudaraku, namun sekarang alhamdulillah itu sudah nempel magnet. Pemburunya juga itu kemarin itu kok bisa, saya jadi heran gitu katanya. Kok bisa padahal di sini tidak nempel magnet katanya. Karena apa ya? Karena kalau nempel magnet nggak mungkin di bahasanya dijual ke saya kan, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Namun mungkin ya itu tadi kelewatan lah bahasanya. Dan alhamdulillah saudaraku, saya punya lumayan banyak yang besar-besar itu batu sulapan nempel magnet, dan ada juga yang nempel jarum. Itu dulu pernah saya buatkan edukasinya itu saudaraku, saya tempel sama jarum itu mau lengket batu sulapannya itu yang dari Sulawesi itu. Kalau di sana mungkin mahal saudaraku, ada 5 jutaan itu maharnya. Dan sekaligus saudaraku ya, untuk kedepannya itu akan saya buatkan edukasi lagi. Kalau nanti kemarin saya kan bikin cincin juga dari Badar besi Lonata saudaraku, dari badar besi yang jenis ini itu, karena barangnya simpanan saudaraku ya, saya punya itu tidak banyak saudaraku, karena banyak juga yang sudah termaharkan. Setiap saya buat cincin yang batu wungkul itu langsung ya itu tadi saudaraku, termaharkan ke luar negeri. Dan sekaligus nanti kan pasti ada saudara kita yang bertanya, kalau Badar Pulsane apakah ada Gus cincin yang wungkulnya? Ada saudaraku, ada, namun barangnya langka. Kalau maharnya tidak sesuai nggak mungkin saya keluarkan saudaraku, karena barangnya itu super langka. Di samping dari fisik batunya itu Badar Pulsane yang asli ori itu kan barangnya langka saudaraku, karena itu masuk di pakem perkerisan keilmuan dan sudah jelas bendanya itu bertuah. Karena itu tadi saudaraku, karena orang-orang dahulu itu sebenarnya sudah lebih memahami dan sudah memberikan edukasi tentang Badar Pulsane itu melalui pakem-pakem perkerisan, pakem keilmuan itu tadi saudaraku. Kalau tentang Badar Pulsane itu, kalau yang asli ori saudaraku ya, itu soal tuahnya sudah tidak diragukan lagi saudaraku, karena itu rajanya Badar, rajanya besi, super bagus, kurang lebihnya seperti itu. Dan memang saudaraku ya, saya itu ada simpanan cincin Badar Pulsane yang wungkul itu saudaraku. Memang ada juga sih yang sudah termaharkan ke saudara kita yang ada di Malaysia saudaraku, namun dulu waktu itu dikasih mahar itu 15 juta saudaraku. Memang terus terang maharnya mahal karena dari batunya langka. Sedangkan batu hias saudaraku ya, batu hias itu kalau batunya antik langka itu maharnya juga mahal saudaraku, sampai puluhan juta. Dan yang ini saudaraku ya, ini mahal juga saudaraku kalau nanti sudah saya ikat, karena dari kualitas batunya itu tadi sudah super pilihan,
sortiran. Dan kalau ditanya soal tuah yang seperti ini saudaraku, sudah tidak diragukan lagi, yang jelas istimewa. Dan kalau cuma sekedar mau ditestimoni di rambut, saya punya keyakinan pasti bisa saudaraku, seperti itu. Karena itu tadi saudaraku ya, Badar Bisolonata itu memang banyak, namun dengan kualitas yang terbaik itu kita juga harus jeli dan kita juga harus memahami saudaraku. Jadi tidak semua Badar Bisolonata itu punya kualitas yang bagus seperti itu. Namun kan banyak orang saudaraku ya yang kepengen Badar Bisolonata dengan mahar yang sangat murah itu tadi, akhirnya ya itu saudaraku dikasih bendanya, yang penting Badar Bisolonata ya dengan kualitas apa adanya, kan seperti itu saudaraku. Ya yang penting laku sudah lah, namanya juga penjual-penjual kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan kedepannya juga saudaraku, saya itu kepengen memiliki gelang dari batu selapa saudaraku, karena banyak gelang-gelang pamungkas saya itu yang termaharkan juga saudaraku. Dan kalau tasbih sepertinya agak susah saudaraku. Susahnya apa? Karena rata-rata kan ini contoh saudaraku ya, saya kan punya ini tasbih. Kalau mungkin butirannya ada saudaraku, namun pembatasnya seperti itu kan rata-rata kalau di Sulawesi itu kan, ini kan seperti angka 8 saudaraku ya. Itu kalau di sana kan sudah di bahasanya dijual peretelan saudaraku, atau bahasanya sendiri-sendiri. Padahal Allah itu menciptakan itu lengkap kok saudaraku. Contoh ini, seperti ini harus dibikin batasan. Namun kalau orang tidak menguasai ilmu alam, itu tidak bakal bisa saudaraku. Contoh ini kan angka 8, saya dulu berpikirnya, oh berarti Allah menyuruhnya itu tanpa tidak sengaja dengan kode alam itu harus dibikin batasan. Nyatanya bagus saudaraku ya. Dan ini juga saudaraku, nah ini batasannya ini melengkung. Oh ini harus dibikin bagian sini biar bagus. Dan ini juga saya kasih yang besar ujungnya, baru yang kecil saudaraku. Jadi ada lambangnya 3 jangkung seperti itu. Ini tasbih pamungkas saudaraku, ini tidak dimaharkan tasbih yang ini. Dulu pernah ditawar orang itu 50 juta saudaraku, namun tidak saya kasih karena nggak ada lagi. Ini koleksi lama sekali saudaraku, ada 25 tahun. Karena saya berburu jenis-jenis batu badar itu kan sudah ada 30 tahun yang lalu saudaraku. Jadi saya paham betul, dan saya juga alhamdulillah itu bisa menguasai itu tadi saudaraku, bahasanya ilmu alam tentang jenis-jenis batu badar. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Aturan kalau batu sulapa saudaraku, kalau batasannya itu tadi tidak di bahasanya markan sendiri-sendiri, mungkin bagus saudaraku kalau dibikin tasbih dibur. Namun kebanyakan orang kan pada ngeyel saudaraku, kalau muntah besi itu tidak bisa dibur. Ya memang tidak bisa saudaraku, karena yang ngebur itu juga tidak paham mata burnya itu. Karena ada saudaraku, saya punya sahabat di sana itu saya bor tidak mempan Gus, tidak mau tembus, padahal pakai bor besi. Batu kok dibor pakai bor besi ya, tidak jalurnya saudaraku. Mungkin kalau kayu dibor pakai bor besi, mata bor besi itu baru bisa. Namun kalau bor besi dipakai buat ngebor batu ya, kalau batunya tidak pecah, kenapa kok batunya itu pecah? Ya mungkin karena ditekan terlalu keras, burnya itu tidak mau makan ke batunya, akhirnya pecah. Kalau tidak begitu ya mata burnya yang patah. Itu sebenarnya yang salah itu bukan batunya saudaraku, namun orangnya yang tidak cerdas. Harusnya kita kan cerdas saudaraku. Manusia itu kan dikasih akal pikiran untuk berpikir, bahasanya harusnya seperti itu. Bisa saudaraku sebenarnya. Siapa bilang tidak bisa? Bawa ke sini tembus semua itu batunya.
Sedangkan rajanya Badar Pelosani itu saudaraku yang masuk pakem keilmuan. Itu saja saudaraku jarang orang yang bisa ngebur. Dibawa ke rumah saya pasti tembus saudaraku itu. Seperti itu. Asal kita tahu caranya, mata burnya itu loh saudaraku. Harus dari intan. Itu pasti tembus itu. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini. Semoga lebih bermanfaat ya saudaraku. Itu tadi saudaraku. Kalau dipakai buat kesehatan saudaraku, itu kalau jenis badar besi selonata atau muntah besi malopati, itu pilih yang nempel magnet saudaraku. Pilih yang menempel magnet. Itu bisa dipakai buat terapi kesehatan. Dan kalau kualitas batunya bagus itu kan, kalau diaktifkan itu, kalau dipakai buat media sarana keselamatan kan bahasanya tahapannya itu kan bisa lebih bagus lagi saudaraku, bahasanya bisa mungkin sampai anti tembak atau mungkin lebih di atasnya lagi seperti anti silat di rambut, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Jadi harus dilihat barangnya juga. Kebanyakan orang yaitu pengen mahar murah akhirnya penjualnya juga yang di luaran sana itu pada pinter-pinter saudaraku, dikasih batu asal-asalan. Jadi kitanya juga harus memahami saudaraku ya. Makanya sering melihat tayangan atau bahasanya benda-benda bertuah yang seperti ini saudaraku, jadi lebih paham untuk menambah wawasan agar supaya kita lebih paham. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Cukup sekian dulu. Salam rahayu rahayu. Salam hormat saya Gus Edi.